Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang motor sinkron dan asinkron. Di sini itu adalah tugas ujian akhir semester Teknik Tenaga Listrik dengan saya Anik Juliana NIM D400190051 kelas B. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu prinsip kerja motor induksi atau asinkron. Prinsip kerja motor listrik yang dikenal dengan mesin asinkron ini cukup unik, karena mesinnya tidak berpotensi dengan kecepatan sinkron. Perangkat satu ini terdiri dari dua jenis, yaitu induksi, 1 pasa, dan 3 pasa, dengan fungsi berbeda. Umumnya, motor induksi 1 pasa memiliki ukuran lebih kecil, sedangkan 3 pasa banyak digunakan untuk kebutuhan industri. Motor induksi menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana gaya gerak listrik induksi dan melintasi konduktor listriknya ketika medan magnet berputar. Perangkat satu ini juga dilengkapi dengan dua bagian utama yang terdiri dari stator dan rotor, di mana stator merupakan bagian kumparan yang diam dan membawa belitan tumpang tindih. Uniknya, medan magnet tersebut akan berputar ke arah berlawanan dengan arah jarum jam karena memiliki polaritas. Sedangkan rotor motor induksinya membawa belitan utama. Ketika fase diberikan pada stator, secara otomatis magnet akan berputar. Konduktor stasioner satu ini justru memotong medan magnet yang berputar. Sedangkan prinsip kerja motor sinkron yaitu sedikit berbeda dengan jenis motor lainnya, karena prinsip kerja motor sinkron satu ini tidak bergantung pada adanya arus industri agar dapat dioperasikan. Pasalnya, rotor pada motor sinkron merupakan magnet permanen yang akan disinkronkan dengan medan magnet berputar. Putarannya dihasilkan tanpa sinkron sesuai dengan frekuensi arus yang ditetapkan. Komponen utama motor sinkron adalah yang pertama itu ada rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Komponen motor sinkron itu ada outer frame. Ini adalah bagian luar motor. Fungsi utamanya adalah untuk mendukung inti stator dan melindungi bagian dalam alat berat. Yang kedua ada stator core. Inti stator dibuat dari baja tatanan silikon bermutu tinggi. Fungsi utamanya adalah untuk membawa medan magnet bolak-balik yang menghasilkan histeresis dan kerugian arus eddy. Rotor sungkan yang ketiga adalah rotor sangkar tupai. Sebuah rotor sangkar tupai terdiri dari inti silinder laminasi. Slot melingkar di bagian luar setengah tertutup. Setiap slot berisi konduktor batang aluminium atau tembaga tanpa insulasi. Yang terakhir adalah password rotor. Ini terdiri dari inti silinder yang dilaminasi. Pinggiran luar rotor memiliki slot setengah tertutup yang membawa belitan terisolasi 3 pas. Fungsi cincin selip dan sikat adalah untuk menyediakan sarana untuk menghubungkan resistor eksternal di sirkuit rotor. Berikut adalah analisa rangkaian. Berikut ada gambar rangkaiannya. Rumus perhitungan itu ada kecepatan sinkron, slip motor, daya, arus, dan efisiensi motor. Berikut adalah contoh soalnya. Itu ada motor 6 kutub disuplai dari sumber 60 Hz hingga 3 fasa.
Kecepatan rotor pada beban penuh adalah 1140 rpm. Tentukan A. Kecepatan sinkron dari medan magnet. B. Slip per unit. C. Kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi di slip second sama dengan 0,02. Untuk yang pertama itu asinkron. Ns sama dengan 120 F per P. 120 kali 60 per 6 sama dengan 7200 per 6 dan hasilnya adalah 1200 rpm. Sedangkan untuk slip per unit itu rumusnya S sama dengan Ns dikurangi Nr per Ns, yaitu 1200 dikurangi 1140 per 1200 sama dengan 60 per 1200 sama dengan 0,05 atau 5%. Untuk yang terakhir yaitu kecepatan rotor dengan rumus S sama dengan Ns dikurangi Nr per Ns sama dengan 1 dikurangi Nr per Ns. Itu 0,02 sama dengan 1 min Nr per 1200. Nr sama dengan 1 dikurangi 0,02 dikali 1200 dan hasilnya adalah 1176 rpm. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.